Selasa, 3 Desember 2024, pukul 05.00. Hari ini tidak seperti biasanya. Aku terbangun pukul 4 pagi karena punggung dan ulu hatiku terasa nyeri dan kebelet pipis. Pukulan dari ibu kemarin benar-benar keras. Setelah aku menyingkap kaosku, aku melihat lebam lagi di punggung. Padahal yang di lengan atas belum hilang total. Oh, Lana. Dia segera memelukku dan mendekapku begitu erat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya menepuk-nepuk punggungnya beberapa kali tanpa berkata apa-apa. Dia menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak seharusnya memukulimu kemarin. Kau tahu, ibu tidak bisa tidur semalam suntuk karena memikirkan ini. Jadi, ibu menunggumu bangun untuk meminta maaf. Maafkan ibu ya, Lana. Selalu seperti itu. Setiap kali dia memukuliku dengan hebat, dia akan menungguku bangun dan kemudian menangis terseduh untuk meminta maaf. Dulu waktu aku masih kelas 10, aku juga akan menangis, memeluknya, dan mengatakan bahwa aku memaafkannya. Sekarang aku kebal. Setelah 3 kali kejadian yang sama berulang, siapapun akan jadi kebal. Aku hanya memutar mataku dan berpikir, lagi deh. Begitulah, setelah sekian 10 menit dia memohon-mohon maaf dan mengatakan tidak akan mengulanginya lagi, dia membiarkan diriku untuk pipis. Kemudian aku ke kamarku lagi dan mengunci pintunya. Merenung. Rasanya aku menghabiskan lebih dari setengah jam merenung. Dan akhirnya disinilah aku menulis di buku ini. Lulus SMA, aku akan mencari kerja dan kalau bisa keluar dari rumah sialan ini. Selamat tinggal ibu. Selamat tinggal air mata buaya betina. Tapi rasanya kalau aku melihat air mata itu lagi, aku akan tetap tinggal di rumah ini. Selasa, 3 Desember 2024, pukul 12.25. PR fisika dan kimia beres. Jam pelajaran terakhir ada bimbingan konseling dan sekolah mengundang orang-orang dari KPAI. Ini gara-gara kasus penganiayaan anak beberapa waktu yang lalu. Mereka ingin semua orang bekerja sama melaporkan kekerasan pada anak. Katanya, nyawa anak yang dianiaya beberapa waktu yang lalu tertolong karena ada tetangga yang berani melapor. Ternyata kedua orang tua itu sering memukuli anaknya dan bahkan tidak memberi makan dengan alasan anak itu berbuat nakal. KPAI juga menjelaskan tentang apa itu kekerasan pada anak. Juga kegiatan mereka mengasuh anak-anak teraniaya dan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melaporkan segala tindakan kejahatan pada anak. Silakan menelpon jika dirasa perlu. Tapi
Rasa-rasanya aku tidak akan bisa menelepon untuk mengadukan ibuku sendiri. Aku tidak memasak apa-apa tadi pagi. Semoga ibu bisa mencari makan siang sendiri di luar. Brandon dan gerombolannya mengajakku makan siang setelah dia sadar aku tidak membawa bekal hari ini. So sweet. Cukup menyenangkan juga sesekali tertawa-tawa di kantin yang penuh sesak. Duh, punggungku rasanya seperti terbakar. Oh iya, aku juga harus menceritakan tentang tadi pagi. Aku hampir lupa bahwa dadaku ini sedang berbunga-bunga lengkap dengan kupu-kupunya. Sedari tadi perasaanku begitu nyaman dan aku tidak bisa menghapus senyum di mulutku. Barusan aku bertanya-tanya kenapa, tapi rasanya aku tahu jawabannya. Karena tadi pagi waktu aku keluar rumah, ternyata Surya sedang menungguku di depan rumahnya sendiri. Cowok itu langsung menatapku dan melambaikan tangannya begitu aku keluar rumah. Aku membetulkan letak gitar dan ransel di punggungku sebelum mengangkat tangan kananku dan balas menyapanya. Jangan salahkan aku kalau tersenyum begitu lebar saat melihatnya. Apalagi mengingat tadi malam kami sempat bercakap-cakap dan harus aku akui bahwa aku cukup menikmatinya. Dia pintar, cerdas, gampang digoda, dan kurasa selera humornya sama denganku. Mau berangkat bareng? Tanyanya saat aku mendekatinya. Kalau kau memaksa. Seorang cewek harus bisa jaga harga diri kan? Paling tidak, sok jual mahal adalah cara untuk menjaga harga diri tetap mahal. Aku memaksa. Wow, dia sangat terus terang dan membuat perutku sedikit bergejolak. Tidak terlalu meyakinkan. Aku menyipitkan mataku, menatapnya penuh selidik, dan dia tertawa. Surya mengambil tas ranselnya, kemudian menyodorkan sikunya padaku, persis seperti seorang gentleman yang hendak mengajak seorang lady untuk berjalan bersama. Wow, siapa yang bisa menahan diri untuk tidak tersenyum? Aku tidak menyambut lengan itu. Tentu saja, ada kepuasan tersendiri kalau berhasil menggoda cowok satu ini. Aku melesat maju duluan dan berbalik untuk mendapati cowok itu ternganga. Aku tidak lagi tersenyum. Aku ngakak. Sungguh, aku tidak bisa menahan diriku dan akhirnya terbahak setelah dia berusaha mengejarku. Surya berteriak dan menyuruhku diam. Katanya, aku merusak suasana indah perumahan di pagi hari dengan tawaku. Kau akan lebih menawan lagi kalau mau membawakan gitarku. Godaku. Aku tidak keberatan membawa gitarku sendiri. Aku hanya ingin menggodanya. Tidak mau, gitarmu berat. Aku tidak mau berkeringat sesampainya di sekolah. Bah, dasar cowok yang sadar bahwa dirinya cantik. Aku sudah hendak memukul kepalanya, tapi aku mengurungkan niatku. Rambutnya sudah ditata api, dan aku tidak mau merusaknya. Akhirnya, aku hanya memasang wajah cemberut, dan kerucut mulutku pun lenyap setelah dia mengejekku seperti tupai. Boleh aku mendengarmu bernyanyi lagi nanti siang? Kau selalu ada di atap sepulang sekolah kan? Aku tidak bertanya dari mana dia tahu. Pasti suaraku sampai kemana-mana. Dan aku sangat menghargai seseorang yang mau meluangkan waktu naik ke atap. Toh, aku tidak keberatan kalau orang itu Surya, jadi aku mengangguk. Aku hanya latihan dan menulis buku harianku lagi. Tidak ada hal yang menarik. Jadi,
Siap-siap saja untuk bosan. Aku akan pulang kalau bosan. Tidak boleh. Kita harus pulang bersama. Itu harganya untuk menontonku berlatih. Astaga, aku bisa sangat percaya diri ternyata. Cowok itu tertawa dan dia bersedia. Itu Surya datang. Sampai nanti.